Apa tanda-tandanya kalau misalnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Baik pemirsa, jumpa lagi dalam acara Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab sama Kiai. Langsung saja Kiai, silahkan. Baik, ini pertanyaan, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Sebetulnya kalau bicara soal tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah itu tidak ada, karena itu sungguh rahasia gitu loh. Allah itu tidak memberitahu kita bahwa puasa kamu diterima atau puasa si A tidak diterima. Tapi yang paling penting itu bukan pertanyaan itu. Karena kalau pertanyaan itu saya secara pribadi tidak bisa menjawab. Karena saya tidak pernah langsung bisa berhubungan dengan Allah nanya gitu loh. Tapi puasa itu yang paling penting adalah bagaimana puasa itu mampu berpengaruh mental spiritual kita, jiwa kita gitu loh. Nah itu bisa dihayati melalui filosofi orang berpuasa. Tujuannya apa? Ya untuk supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayatnya kan begitu. La'allakum tattaqun. Menjalankan ibadah puasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, tanda bertakwa itu kalau secara sosial ada 4. Pertama, tanda orang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kedermawanan hati. Nanti bisa diukur nih. Tanda kedua adalah orang yang mampu mengontrol emosi. Aduh, bukan aku itu. Tanda ketiga adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Artinya puasaku nggak diterima. Yang keempat adalah orang yang gemar berbuat baik. Oh iya, lumayan lah. Lumayan. Jadi kalau kita ingin yang menilai orang lain. Kalau kita ingin apakah puasa kita itu diterima oleh Allah, ya lihat apakah kemudian setelah menjalankan ibadah Ramadan kita itu menjadi orang yang bertakwa, yang tandanya 4 itu tadi. Ya kan? Maka aneh kan kalau ada orang puasa tapi marah-marah. Orang tujuan berpuasa itu adalah wal kaziminal ghaiza. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu mampu mengontrol emosi, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung gitu. Bahkan ada hadis Nabi yang sangat menarik itu. Barang siapa menjalankan ibadah puasa, kalau dia ditantang orang, dicaci maki orang, fakul inni shaim, maka katakanlah maaf saya sedang puasa. Puasa ada orang nantang, ada orang mencaci maki dia, fakul inni shaim, jangan dibalas, jangan direspon, maka hendaknya engkau ingat bahwa engkau sedang berpuasa. Ini kagak lagi puasa, nggak ada yang nantang, nggak ada yang mencaci maki, dia sendiri yang marah-marah. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Banyak. Dan memang secara psikologis kita harus akui bahwa orang yang lapar itu gampang emosi. Saya perhatikan di bulan Ramadan, di jalanan itu kalau sore, mungkin karena ingin cepat sampai rumah, orang berkendaraan tuh lebih kasar daripada di luar bulan Ramadan. Ini yang aneh sebetulnya. Tapi nggak usah aneh, karena memang dengan lapar itu kita diuji untuk bersabar. Kalau dalam kondisi lapar kita bisa bersabar, apalagi dalam kondisi kenyang. Paham. Betul kan? Paham. Orang lapar kan gampang marah-marah. Gitu. Orang lapar, orang ngantuk, itu gampang marah-marah. Jadi sebetulnya tanda-tanda bahwa puasa kita sudah teruji adalah kita mampu mengendalikan diri kita gitu ya Pak Yai ya. 4 tadi lah pokoknya menjadi orang yang dermawan, punya empati, punya simpati sama orang, kemudian mampu mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain dan selalu gemar untuk berbuat baik. Itulah tanda orang bertakwa yang tujuan dari kita diperintahkan ibadah puasa. Betul. Nah kebetulan nih Lan, kalau misalnya Pak Yai tadi ngomong soal takwa gitu ya Pak Yai. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betul. Al-Quran itu di hari ke-17 ya. Ya. Bulan Ramadan turunlah Al-Quran. Nuzulul Quran. Dan kalau misalnya kita gemar untuk membuka kalam ilahi lagi dengan Al-Quran begitu ya, itu kan juga salah satu sebetulnya membuat tolok ukur kita bertakwa gitu ya Pak Yai ya. Betul. Tapi entah kenapa banyak sekali pergeseran yang terjadi di agama yang saya anut, dari saya orok gitu ya. Dari saya dibrojolin gitu loh. Saya ingat sekali dulu waktu saya
masih kecil, saya dan teman-teman gemar mengaji bersama guru agama. Betul, rame lah ya. Ngaji Rame di lah. TPA gitu. Iya, mengaji. Belum ada TPA zaman dulu. Nggak ada TPA. Umur kita jauh beda lah. Zaman dulu nggak ada TPA lah. Jadi sama guru agama datang, kemudian kami belajar mengaji. Iya. Tapi saya dan teman-teman yang lain sesudah dewasa pada akhirnya Al-Quran sepi untuk bunyi. Karena Al-Quran akhirnya menjadi tolok ukur ketakwaan jika waktu menikah itu menjadi mas kawin. Supaya dianggap pasangan ini bertakwa. Betul. Atau buat Al-Quran ngusir hantu. Dipajang depan pintu. Iya, saking rapihnya kadang-kadang tanpa dipajang disimpan rapih sampai kelupaan naruhnya di mana ya tadi. Ya gitu loh. Dan Ya. padahal ini kan sebetulnya puasa, Betul. membaca Al-Quran, tolok ukur bahwa ketakwaan kita terasah. Silakan. Betul, memang kita tahu lah ya, Al-Quran ini turun di bulan Ramadan yang istilahnya kemudian dikenal dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, tentu salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Memang kita rindu lah ya, satu mungkin umur kita nggak terlalu beda Teh Sahnas dengan suasana yang diceritakan. Jadi kalau sore hari anak-anak kecil tuh ngaji, ya belum ada istilah TPA dulu ya. Yang ada itu ustadz-ustadz kampung menyelenggarakan pengajian di rumahnya. Anak-anak kecil itu seperti saya dulu ngaji, yang tentu juga paling pasti sudah ngerasain pukulan rotan itu kalau nggak bisa ceter gitu kan. Nah tapi suasana begitu memang di zaman sekarang sudah Tidak. jarang kita dengar. Apalagi kalau di komplek-komplek gitu loh. Nah yang kedengaran bahkan dari masjid hanya suara kaset. Iya. Wah sekarang ini. Jadi yang masuk surga banyakkan kaset lagi daripada orang. CD. CD dan lain sebagainya. Kelihatan itu. kan umurnya Iya. bukan CD. Jadi ya itu oke lah, namanya zaman sudah berubah. Mungkin juga di zaman sekarang orang sebetulnya banyak yang baca Al-Quran tapi secara individual sendiri-sendiri yang nggak pakai speaker. Bahkan lebih bagus itu. Ngapain baca Quran pakai speaker? Kadang-kadang kalau orang lagi tidur mendengar orang baca Quran lagi pakai speaker besar itu bisa jadi terganggu dan itu dosa. Iya. Baca Betul. Quranlah sendiri di rumah dan tentu membaca Al-Quran itu adalah pahala. Paham nggak paham itu orang sudah dapat pahala, apalagi kalau paham gitu. Karena salah satu definisi Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi. Bacanya itu adalah ibadah. Ya. Ya. Jadi ya oke kita kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan membaca atau banyak membaca Al-Quran. Betul. Gitu. Nah kayak ini yang agak sulit sebenarnya setelah puasa. Biasanya gimana sih kita mempertahankan budaya kita selama bulan Ramadan nih Kiai? Iya, iya. Saya lagi mikir dari kemarin tuh, ya Allah kayaknya kemarin bulan puasa udah evaluasi diri gitu kan. Tapi kok setelah puasa nggak bisa mempertahankan itu, susah istiqomahnya gimana itu Kiai? Ya, karena diakui atau enggak, kita ini bertingkah laku memilih kegiatan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Bulan Ramadan lingkungannya orang soleh semua, kita jadi soleh. Nanti di luar Ramadan berubah ya berubah lagi. Tapi kita tidak perlu risau karena yang paling penting adalah soal bukan apa yang kita tampilkan secara lahiriah. Karena apa yang kita tampilkan secara lahiriah pasti beda di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Cara kita kerja juga beda di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan. Karena kondisinya beda. Nah yang paling penting adalah nilai-nilai yang ada di dalam ketakwaan itu tadi. Itu tetap kita bawa gitu loh. Walaupun sudah di luar bulan Ramadan. Ya itu tadi. Memiliki kedermawanan hati, mudah memaafkan orang lain, mampu mengontrol emosi, dan gemar berbuat baikan. Itu nilai-nilai yang sampai kapanpun harus kita pertahankan. Betul. Gitu. Ya lanjut soal yang lain yang sifatnya itu ya karena keguyuban, taraweh ke masjid dan lain sebagainya. Ya namanya manusia kadang-kadang kan punya kecenderungan ikut-ikutan. Orang rame ke masjid, kita ke masjid. Makanya di Indonesia juga kan Ramadan nih paling seminggu rame gitu loh. Taraweh nanti begitu minggu kedua itu sudah mulai berkurang gitu. Makanya nanti di akhir bulan Ramadan yang tarawehnya itu bertahan, berada di saf gitu kan.
Nah, itulah juara-juara itu. Betul. Dan biasanya kalau di tengah-tengah bulan Ramadan itu imam sama satu. Ya. Makmumnya cuma satu. 10 hari terakhir lumayan rame lagi. Iya. Biasanya seperti itu. Udah mau lebaran. Mau lebaran, 10 hari terakhir 10 hari yang buat mengambil pahala ya. Betul, yang pahala menunggu apa Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Iya. Qadar. Nah, Pak Yai, ini kalau misalnya ya, kan kita puasa itu menjaga mata. Bukan hanya menjaga mulut toh, Betul. gitu ya. Mata juga mesti dijaga untuk nggak ngelihat yang aneh-aneh. Tapi kalau nggak sengaja nih Pak Yai, ada aurat yang terlihat gitu, nggak sengaja. Kan biasanya kan kalau namanya juga manusia ya. Betul, betul, betul. Astagfirullahalazim yang pertama kali ngelihatnya. Kalau ngelihat yang kedua, ngelihat lagi itu baru dosa kan Pak Yai. Silakan Pak Yai, kalau nggak sengaja. Pak Ya Yai. intinya segala Batal sesuatu nggak? itu kalau tidak disengaja, terutama soal melihat aurat di bulan Ramadan, itu nggak masalah. Namanya orang nggak sengaja, dan itu hanya kita dan Allah yang tahu Ya. apa betul nggak sengaja atau menyengaja. Tapi begini, katakanlah orang itu di bulan Ramadan nonton film porno, Ya. itu tidak membatalkan puasanya, tapi puasanya tidak ada gunanya, gitu loh. Paham, Gitu loh. paham. Karena yang membatalkan puasa itu pertama adalah makan, minum, dan berhubungan badan suami istri. Itu membatalkan puasa. Soal ada orang kok bulan puasa itu nonton film porno, dia tidak batal puasanya, tapi puasanya tidak berguna sama sekali. Gitu loh. Cuman dapat lapar dan haus. Betul. Dia berdosa karena nonton film pornonya gitu. iya. Tapi kalau secara fikih apakah membatalkan? Tidak. Karena itu hanya menunjukkan bahwa puasanya tidak berguna. Karena puasa itu sebetulnya yang paling penting bukan menahan lapar dan haus serta hasrat seksual, tapi juga yang paling penting adalah menahan nafsu secara umum yang ada di dalam diri kita itu. Paham. Nafsu pengen nonton yang tidak beres, kemudian nafsu makan dan lain sebagainya, termasuk nafsu marah dan lain sebagainya. Dan itu yang terberat, menahan Iya, nafsu itu kan. itu yang terberat. Karena kita manusia bukan malaikat. Makanya makna puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Gitu. Oh. Buat apa kita puasa cuma menahan lapar dan haus, juga menahan hasrat seksual? Itu kan pekerjaan yang nggak berat itu. Iya. Buat apa agama memerintahkan hal seperti itu kalau tidak ada tujuan yang lebih substantif, yaitu kemampuan kita mengontrol emosi diri. Paham. Jadi sebetulnya Pak Yai, kalau misalnya kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mengendalikan emosi kita, pasti ada godaan setan di situ kan? Ya. Akan tetapi kan Allah juga mengatakan setan semuanya di kerangkeng. Iya. Nah, ini yang lepas yang mana yang masih menggoda-goda manusia sampai akhirnya bisa ini lagi, Iya. tergoda lagi emosi buat keluar. Iya. Kalau saya punya istilah, setannya memang di kerangkeng, tapi manusianya menggedor-gedor kerangkeng setan supaya setannya keluar gitu. Pengen bukain kerangkengnya. Ini kisah-kisah seperti itu harusnya dimaknai begini. Kalau memang setan sudah di kerangkeng, harusnya saya malu dong melakukan apa-apa yang sebetulnya ajakan setan. Itu berarti ajakan diri saya sendiri, bukan ajakan setan. Orang setannya udah di kerangkeng, jangan nyalahin setan melulu gitu loh. Dan setannya marah loh. Nah, kalau maksiat karena keinginan diri sendiri, kasihan setan nggak punya job desk. Ya memang ada manusia yang oleh setan itu sudah tidak perlu digoda. Oke. Ini ilmu lagi nih, Iya. ilmu baru. Jadi manusia di mata setan itu ada yang dia tidak bisa menggoda, tidak perlu menggoda, dan setan yang terakhir tuh memang setan senang menggoda. Paham ini. Baru lagi nih. Jadi manusia yang tidak bisa digoda oleh setan ya tentu para nabi, orang-orang soleh yang tingkat spiritualitasnya tinggi. Mau digoda apapun kata setan percuma lah katanya. Iya. Nyape-nyapein gitu. Heeh. Ada orang yang oleh setan juga udah nggak perlu digoda. Serahin aja sama nafsunya, dia juga nggak perlu digoda, dia udah begitu kok. Paham sekarang. Nah, ada orang yang baru setan tuh senang menggoda. Orang yang bagaimana? Ya yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik gitu loh. Gitu. Nah, itu Ya, setan senang. setengah-setengah. Iya. Itu aku kayaknya. Pak Yai lagi ngomongin aku ini. Enggak lah, kayak. kita semua itu, kita semua. Kita ini masih menengah lah semuanya. Kelas menengah. Ngasih job desk ke mereka. Bulan, kamu tahu Beckham nggak? Bekam. Bekam, Bekam, yang itu. iya, Iya, tahu. terus udah gitu sama, jadi ini pertanyaannya
sebetulnya nih dalam situasi yang kayak kita donor darah lagi puasa, Oh, iya. kemudian bekam, begitu ya, boleh nggak melakukan hal itu? Keramas, Lagi puasa ya. lagi puasa nih Oke. di tengah-tengah gitu ya. Tapi Iya. kan soalnya Panas gitu iya, ya. kayak PMI itu kesulitan darah pada saat bulan Ramadan. Betul. Maka ini kesempatan yang baik sekali bahwa untuk Pak Yai ngasih kabar sama Betul. semua muslim dan muslimah semuanya bahwa boleh nggak sebetulnya donor darah? Boleh nggak keramas? Boleh nggak bekam? Boleh. Iya, silakan. Baik, pertama soal donor darah dulu. Itu jelas boleh. Nah, lain ceritanya justru ketika orang puasa dicek kesehatannya sebelum donor darah, kok tidak memenuhi syarat sebagai jadi pendonor. Iya. Nah, itu baru. Nanti pemeriksanya bilang kamu nggak boleh donor darah. Iya. Karena kamu lagi puasa, kondisi badan kamu begini-begini, Iya. tidak cocok untuk diambil darahnya, maka tidak boleh donor. Jadi bukan soal hukum boleh atau tidak, itu boleh orang donor darah di bulan Ramadan. Tapi dari aspek kesehatan, orang sedang berpuasa ini boleh nggak secara kesehatan gitu Iya, loh. Iya, iya. Gitu. Jangan-jangan lagi puasa begitu diambil darahnya pingsan dia. Betul, betul, Nah, betul, gitu betul, loh. betul. Jadi pada dasarnya boleh orang berpuasa itu berdonor darah. Tapi apakah terlaksana donor darahnya tergantung tim kesehatan ngecek dulu gitu loh. Kondisinya. Iya, paham. Itu. Jadi boleh ya. Keramas. Keramas itu boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nah, cuman kalau ada orang begini, aduh capek, kayaknya kalau keramas ini bisa seger. Nah, itu makruh gitu loh. Itu niatnya biasanya, Oh. Pak. Oh, itu ya Iya. ternyata. Inama amalu biniat. Iya. Iya. Kalau niatnya biar seger, ya makruh. Iya, nggak Oke, apa-apa. oke. Makruh, tapi kalau memang itu bagian dari keharusan yang sudah biasa, karena kemarin belum keramas, oh sekarang mandi pagi keramas gitu. Tidak ada niat untuk wah capek, lemes, panas, keramas biar seger. Ya hukumnya nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. kalau niat kayak begitu, makruh hukumnya. Iya, Nah, iya. Jadi donor darah sama bekam tuh sama? sama. Ceritanya sama? Sama. Oh. Tinggal tergantung setelah dicek kesehatan nih, layak nggak untuk melakukan donor darah dalam kondisi puasa gitu. Swab antigen, colok-colok. Mm-mm. Kan ini lagi pandemi kayak begini, Neng. Mm-mm. Yang mau pergi keluar kota, mau apa kan mesti ada surat swab antigen. Betul. Colok hidung, colok tenggorokan. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Itu boleh. Karena yang membatalkan puasa itu sekali lagi, makan atau minum melalui mulut sampai ke lambung. Nah kalau kata Mbak yang dicolok kan nggak masuk ke lambung kan? Ya. Cuma di bagian tenggorokan lah itu. Oh. Jadi boleh itu, nggak ada masalah. Termasuk sama sekali. kumur-kumur saat wudhu. Iya, kumur-kumur gitu, Ki, ya. saat wudhu itu. Cuman kalau khawatir kumur-kumur nanti ketelan, itu lebih baik tidak. Gitu. Iya. Sikat gigi misalnya, itu kan banyak yang tanya juga biasanya. Iya. Ki. Pokoknya selain makan dan minum dan hubungan badan, lakukanlah di bulan Ramadan. Gitu. Bersihkan hati, luruskan niat. Betul. Waktu melakukannya, jangan Hmm. ada agenda di balik kejadian Iya. itu gitu ya. Masa biasanya sikat gigi 2 kali sehari, begitu puasa sikat giginya 5 kali gitu. Nah, itu kan Beda ya. mandinya bisa 4 kali gitu. Berendamnya nih sejam. Yang normal-normal itu tetap diperbolehkan. Dan itulah ceritanya tentang cicip makanan. Iya, cicip makanan. Ibu-ibu kita zaman dulu itu kalau lagi masak buat persiapan buka puasa, Iya. itu kan ini masakan udah asin atau keasinan atau sedang kan biasanya ambil sedikit dicicip, tapi nggak sampai ke tenggorokan, cuma di lidah. Habis Iya. itu dilepeh lagi. Ah itu hukumnya nggak masalah. Oke. Nah, Yai minum dulu nih ya. Siap, Oke, terima ya. kasih. Ya, Ulan kita mesti cerita nih Lan. Kalau misalnya kan banyak yang kerjaan semakin banyak, suka telat tidurnya, ketiduran lah gitu ya, baru bangun pada saat ternyata azan subuh sudah berkumandang. Oh, oke. Bagaimana nih ceritanya? Ulan pernah nggak ngalamin itu? Kayaknya pernah Aku beberapa kali. juga Ya udahlah begitu, gitu, iya. lanjut aja gitu. Kalau saya puasanya. nggak pernah, karena saya paling semangat sahur gitu. Paling semangat gitu kalau sahur itu. Iya. Makan, wah udah bangun. Jam berapapun kita bangun. Jadi hampir nggak pernah mengalami keterlambatan sahur. Nah intinya begini, kalau ada orang tidur bangun pas azan subuh, ya sudah itu resiko. Dia nggak boleh makan karena azan subuh itu udah batas terakhir
makan dan minum gitu. Iya. Setelah pas azan subuh itu sudah nggak boleh kita makan. Iya. Oh berarti tetap puasa dong tanpa sahur. Ya resiko gitu. Iya. Soal nanti siang kuat atau enggak ya dijalanin aja Aja dulu dulu, gitu. iya. Terkait niatnya Kiai, Iya, belum niat. sempat niat gitu misalnya udah Nah azan niat gitu. itu beda-beda. Begini, ada orang niat itu setiap malam. Boleh. Ada orang niat itu ya ketika udah masuk Ramadan juga rata-rata hati kita mah udah niat Oh, ya. iya. Nah, saya Iya, pasti iya, niat iya. puasa sebulan penuh. Itu juga cukup gitu loh. Oh, nggak harus sebelum Nggak harus. imsak Nggak, misalnya gitu ya nggak. Kiai. Oh Ya. iya iya. Hanya sunnah kalau kita setiap malam itu mengucapkan niat itu. Oke. Kalau muntah gimana? Tengah puasa siang-siang, asam lambung naik, gimana tuh? Enggak Yai? apa-apa, enggak membatalkan puasa muntah itu. Oke. Kecuali kalau sengaja mencolok-colok dalam kondisi normal gitu loh. Ya enggak lah ya. Muntah kan enggak enak. Enggak apa-apa. Oh. Enggak membatalkan puasa. Sekali lagi saya ingatkan, yang membatalkan puasa itu makanan atau minuman yang masuk gitu. Iya. Ya kalau keluar muntah kan malah dia tak sama sekali tidak membatalkan puasa. Kenapa nanya begitu Yai? Karena saya waktu hamil, saya kan turun mesin 3 kali nih Yai. Nah artinya pernah mengalami 3 Ramadan dalam situasi hamil Mual-mual. tetap puasa. Oh, iya. Dan jadi ada yang bilang jangan, ada bilang nggak apa-apa. Ya. Nah karena saya tidak punya masalah tentang muntah, tentang pusing gitu ya. Kan makan tetap 3 kali. Iya. Cuma Iya. diubah jamnya Jamnya aja. begitu. Jadi sebetulnya Kadang-kadang lebih boros. iya. Jadi bayi tidak malnutrisi. Sebetulnya pikiran saya begitu. Tapi banyak orang-orang yang takut tentang itu. Soal muntah. Dan akhirnya mau nggak mau mengkodok lah begitu ya. Iya. Atau membayar hutang pada saat nanti sudah melahirkan. Gimana caranya Yai? Apanya? Wanita yang bulan Ramadan hamil dan tidak berpuasa. Oh iya, nanti mengkodoknya itu setelah bulan setelah bulan Ramadan. Iya. Bisa di bulan Syawal dan seterusnya. 3 hari dia tidak puasa, maka mengkodok 3 hari. 4 hari, 5 hari ya mengkodok sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Pada saat dia hamil dan menyusui ya segitu jumlahnya. Iya, gitu. Kalau 15 hari dia tidak puasa, ya 15 hari itulah dia harus mengkodok puasanya. Jadi kalau misalnya menyusuinya 2 tahun nggak puasa, ya udah dengan puasa yang hamil, puasa menyusui 2 tahun, ya artinya 3 bulan itu gitu ya Yai ya. Iya. 3 bulan Ramadan itu. Iya. Ada batasan nggak Kiai? Katanya nih pernah dengar kalau puasa tahun kemarin harus dibayarnya sebelum puasa tahun selanjutnya. Nah itu benar nggak Kiai? Betul, tapi itu ada perbedaan pendapat. Ada yang kemudian kalau saya umpamanya Ramadan kemarin tuh ada 3 hari itu belum saya Iya, kodok. iya. Sampai Ramadan ini saya belum mengkodok. Iya. Maka nanti saya mengkodoknya 3 hari plus bayar fidyah itu ngasih makan orang. Iya, iya. Ya kalau diuangkan paling 20.000 lah. Iya, iya. Per harinya ya. Iya, iya. Jadi saya selain puasa saya bayar fidyah 20.000. Oke. 1 kali makan. Mut itu ukuran pokoknya orang sekali makan sewajarnya. Iya, Gitu. iya, iya. Ya kalau diuangkan ya mungkin kalau ukurannya warteg 20.000 cukup lah ya. Iya, Gitu. iya, Tapi iya. kalau ukurannya Bintang restoran 5. bintang 5 ya nggak cukup. Iya. Gitu. Paham. Oke pemirsa, bincang-bincang kita masih sangat menarik dan masih panjang lagi tentang bulan Ramadan. Setelah yang satu ini tentunya. Yang lagi puasa mimpi basah. Hmm. Tak kumaha.